Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita tidak terasa sudah mengakhiri bulan Februari tahun 2021. Senangkah kita membaca novel? Senangkah kita nonton film? Sinetron? Ibu-ibu sedang senang dengan drama Korea ya. Bagaimana kalau novel, film, sinetron, atau drama Korea yang kita suka itu ternyata sad ending? Tokoh-tokoh yang kita sukai, tokoh-tokoh yang kita jagokan, ternyata tampil mengecewakan, tidak memuaskan. Kita tentu akan berkomentar, seandainya, seharusnya, ya, supaya tidak sad ending. Bagi Bapak Ibu yang senang membaca novel elektronik, menarik sekali di sana Bapak Ibu. Karena ketika bagian muncul dan kita baca, para pembaca boleh berkomentar terhadap cerita tersebut. Kadang-kadang komentar yang muncul adalah pembaca ini mencoba untuk mengalihkan alur dari si penulis. Karena itulah yang menyenangkan dari si pembaca. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hidup kita juga kita inginkan berakhir dengan happy ending. Kita ingin seluruh kehidupan kita ini happy ending. Tetapi ternyata hidup yang kita jalani tidak selalu sesuai dengan apa yang kita inginkan atau kita harapkan. Hidup ini bukan novel, hidup ini bukan sinetron, hidup ini juga bukan drama Korea. Hidup ini adalah sebuah realitas. Apa yang kita jalani pada hari ini adalah realitas. Realitas hasil dari keputusan yang kita ambil pada hari kemarin. Jadi ada kaitan antara keputusan dengan realitas di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari Rabu yang lalu kita belajar tentang Petrus. Hari ini kita akan melihat bagaimana Yudas sebagai murid Tuhan Yesus. Sangat menarik Bapak, Ibu. Dan saudara-saudari, karena 3 Injil, Matius, Markus, dan Lukas, memperkenalkan Yudas sebagai salah seorang dari 12 murid Yesus. Nama Yudas Iskariot selalu diletakkan pada urutan terakhir dan kemudian diberi keterangan yang mengkhianati dia. Sangat menyakitkan ya, diperkenalkan sebagai seseorang yang berkhianat. Yudas Iskariot adalah salah seorang yang dipilih oleh Tuhan Yesus untuk menjadi muridnya. Bersama-sama dengan 11 muridnya yang lain, Yudas selama 3 tahun mengikut Tuhan Yesus. Mendengarkan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, melihat setiap perilaku dan tindakan Tuhan Yesus, dan mengalami cinta kasih dari Tuhan Yesus. Ketika Yudas ada di dalam komunitas murid Tuhan Yesus, dia diberi tanggung jawab sebagai bendahara. Padahal banyak orang, termasuk murid-murid Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus sendiri, tahu bahwa Yudas ini adalah seorang yang cinta uang. Yesus melihat, murid-murid melihat, Yudas adalah seorang yang hatinya terikat pada uang. Yudas sering mengambil uang yang disimpan di dalam kas yang dipegangnya sebagai bendahara untuk kepentingan pribadi. Lalu mari kita membaca Matius pasal 27 ayat 3 sampai 5. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Yudas seorang yang berkhianat. Pengkhianatan Yudas itu adalah buah dari keputusan yang dia ambil, keputusan yang dia pilih.
yaitu bahwa Yudas memilih berpihak pada musuh Tuhan Yesus. Lalu kemudian Yudas menjual Yesus dengan harga 30 keping perak. Yudas menukar Yesus hanya dengan 30 keping perak. Namun apa yang sudah dia putuskan? Apa yang sudah menjadi realitas di dalam hidup Yudas, yaitu melihat Yesus ditangkap. Ternyata berbuah sebuah penyesalan di dalam diri Yudas. Yudas diliputi dengan sebuah penyesalan pada akhirnya karena keputusan yang dia ambil itu mencelakai Yesus sang guru. Lalu ketika dia menyesal, dia membuang uang 30 perak itu ke dalam bait suci dan dia pergi menggantung diri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tentu sebagai orang-orang yang mencintai Yesus, kita menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh Yudas Iskariot. Sehingga banyak juga di antara kita yang mulai berandai-andai. Seandainya Yesus tidak memilih Yudas menjadi muridnya. Seandainya Yesus tidak menempatkan Yudas sebagai bendahara di dalam komunitas 12 murid Yesus. Seandainya Yudas tidak cinta uang, maka Yudas tidak berkhianat. Seandainya Yudas sesudah menjual Yesus dan menyesal, lalu dia bertobat, pasti Tuhan Yesus itu akan mengampuni dosa dan kesalahannya dan menerima Yudas kembali seperti Petrus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika membaca kisah tentang Yudas, ada begitu banyak perandaian di dalam diri kita. Karena kita kecewa, karena kita tidak puas bahwa komunitas murid Tuhan Yesus nampak kotor dengan kehadiran Yudas. Nampak kotor dengan perilaku Yudas. Tapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hidup ini bukan sebuah perandaian. Hidup ini adalah sebuah realitas. Hidup ini adalah sebuah kenyataan. Realitas dan kenyataan di dalam hidup kita adalah buah dari keputusan-keputusan yang kita ambil. Yudas sudah mengambil keputusan. Itu pilihannya dia. Dan dia harus menjalani realitas itu. Namun sayang, dia tidak memakai kesempatan untuk bertobat dan berbalik kepada Yesus. Kita percaya, begitu dia bertobat berbalik kepada Yesus, Yesus akan menolong dia memperbaiki kehidupannya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada begitu banyak keputusan yang sudah kita ambil. Dan mungkin saat ini kita sedang menikmati buah-buah dari keputusan kita. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, maka buahnya pasti sesuatu yang buruk. Apa yang harus kita lakukan? Menyesal dan kembali kepada Tuhan? Iya. Penyesalan itu tidak selalu negatif, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Karena penyesalan ada agar kita mengerti ada hal yang tidak bisa diulang lagi di dunia ini. Keputusan kemarin yang salah kita ambil tidak pernah bisa kita ulang. Tetapi bisa kita perbaiki di hari-hari kemudian. Dan itu adalah kesempatan yang selalu dibuka oleh Tuhan untuk setiap dari kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, karena itu marilah kita belajar pada saat mengambil keputusan, entah keputusan sederhana atau keputusan besar. Berbicaralah dengan Tuhan. Karena Tuhan akan menunjukkan jalan yang paling baik, keputusan yang paling tepat untuk kita hadirkan di dalam kehidupan kita, supaya tidak berbuahkan hal yang buruk. Tetapi sekiranya kita pernah mengambil keputusan yang salah, segeralah kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu membuka pintu pengampunan. Tuhan akan selalu memberikan solusi dan jalan keluar untuk setiap dari kita. Selamat pagi, Tuhan beserta kita. Amin.